Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kopi gitu ya. Lain pula masjid kita nih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan yang kita banggakan, hadir bersama saya malam hari ini Bapak Ibu, bukan dari dekat ini, dari Jakarta. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Partai Nasdem, Bapak Fitra Paloh. Tepuk tangan untuk beliau hadir bersama-sama kita. Nah, beliau ini nanti rencananya mau jadi anggota DPR RI dari sini. Satu rencana pertama. Rencana kedua, ngelihat saya ini bergerak atau enggak. Bahaya kalau laporannya tak bergerak jadi masalah. Juga yang saya banggakan Pak RW, Pak Robi, RW sebelah, RW 21, Pak RT, ibu-ibu majelis taklim, semualah para senior sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pada intinya semuanya sangat saya banggakan, semuanya sangat saya muliakan. Pertama dan utama sekali, mari kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga berkat limpahan rahmat dari Allah dan syafaat baginda Rasulullah, silaturahim kita malam hari ini mudah-mudahan akan memberikan kemaslahatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika ada ide silaturahmi yang disampaikan oleh Bu ini, saya bilang ya silahkan, buat ajalah acaranya itu. Alhamdulillah Pak RT, Pak RW kompak
rencana semula akan ramai yang hadir. Tapi ternyata takdirnya, karena ya banyak keterbatasan lah cuaca ini, kita bisa hadir seperti ini. Kalau bagi kami, Bapak Ibu sekalian, bagi saya tidak ada persoalan hal-hal seperti ini. Yang penting kita hadir dengan hati yang bersih, yang tidak ada persoalan ini itu di belakangnya, ikhlas kita ke sini, apalagi forum ini memang tidak ramai, tapi tokoh semua. Ternyata RT, RW, kemudian imam masjid, pengurus masjid. Artinya ini adalah representasi masyarakat apa tadi? Arira Garden. Tidak masalah, Pak. Bahasa Makassarnya itu no problem, no problem. Tidak ada masalah. Jadi ya mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kembali bertemu, sebab tetangga kemarin sudah kan di beberapa waktu sebelumnya. Jadi sekali lagi justru saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu di tengah suasana hujan begini masih dapat menyempatkan waktu. Padahal saya petang tadi telepon Ami, nih tunda saja pertemuannya karena tanda-tanda cuaca ini berkekalan ini. Tidak bisa lagi, ya konsumsi sudah disiapkan, baliho apa spanduk sudah disiapkan. Allah ta'ala nih, saya bilang. Maka jadilah pertemuan kita malam hari. Itu yang pertama, jadi tidak ada persoalan Bapak Ibu. Yang kedua yang saya mau sampaikan, silaturahmi ini memang menjadi merek dagangnya kami Bapak Ibu sekalian. Saya sudah masuk tahun ke-8, tidak pernah berhenti bersilaturahmi. Ada namanya musrenbang kelurahan, insya Allah kita hadir. Ada namanya musrenbang kecamatan, kita hadir. Ada namanya STKH kelurahan, kita hadir. Kemarin yang sekarang ini memang sudah tak ada jadwal. Jadi macam mana pula mau hadir? Ada namanya STK kecamatan, kita hadir. Ada namanya pemberian insentif kader-kader posyandu, kita hadir. Ada namanya pemberian insentif RT RW, kita hadir. Ada namanya safari Ramadan 25 sampai 26 hari dalam setahun itu. Dalam satu bulan puasa itu antara 25 sampai 26 hari. 25 berarti kami mengunjungi 50 masjid. Bukanya satu, tarawihnya satu. Jadi selama masuk tahun ke-8, berarti 7 tahun sudah. Akalilah 50 masjid kali 7. Udah berapa banyak masjid yang kita kunjungi. Nah, jadi silaturahmi akan mempertautkan hati kita, Bu. Yang kemarin pandangannya si bengkok aja. Dengan silaturahmi insya Allah akan menjadi lurus. Yang kemarin rasanya jauh betul dengan wakil wali kota. Dengan silaturahmi jarak yang kemarin jauh menjadi dekat. Persepsi yang kemarin salah jadi dibetulkan. Jadi betul. Jadi silaturahmi memperpanjang umur, mempermurah rezeki. Yang paling penting kita selalulah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, Pak RW, enggak ada masalah tuh Pak RW. Saya masih mencicipi kopi tadi, enak rasanya, enggak ada masalah. Itu yang kedua, Bu. Yang ketiga, jadi soal silaturahmi ini, saya pastikan Pak, sampai ke depan kalau sehat, saya tidak akan berhenti bersilaturahmi. Saya pastikan itu. Karena memang saya merasa paling nyaman ketika berhadapan dengan masyarakat. Walaupun kepala pening, banyak masalah yang disampaikan. Tapi lebih pening lagi kalau seandainya masyarakat tak tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah, pemerintah tak tahu apa yang ada di masyarakat. Lebih kacau lagi. Biarlah, tiba-tiba drainase Pak prioritas 2 jadi prioritas 8. Alhamdulillah hilang barang tuh. Allah satu keluhan. Ya Pak. Enggak masalah, nanti saya akan jawab soal itu. Jadi, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, soal setelah saya hadir, kemudian hadir lagi, Ibu, enggak masalah. Sama saja Pak, Ibu. Kalau saya sudah terbiasa berpikir positif,
Nggak mau saya direcoki oleh pikiran-pikiran yang negatif itu. Sayang kalau energi positif kita harus terkuras untuk hal-hal yang tidak baik, harus terkuras untuk hal-hal yang kontraproduktif. Itu namanya bengak. Kita berpikir lurus-lurus saja, aman-aman aja. Karena apa? Karena kalau di sini betul, dilaksanakan dengan cara yang betul, insya Allah hasilnya betul. Itu yang saya yakini, Pak, Ibu. Kalau di dalam ini, yang segumpal daging ini, namanya hati, kalau dia sudah betul, kemudian kami diberi amanah ini melaksanakan tugas betul, insya Allah hasilnya betul. Tapi kalau di sininya salah, asik pandangan negatif aja, asik sibuk mempersoalkan tepi kain orang aja, sedemikian hebat melihat semut di seberang lautan, tidak nampak gajah di pelupuk mata. Itu tidak ada dalam mazhab Amsakar Ahmad, Pak. Tidak ada itu. Buang jauh-jauh. Kemarin di mana ya? Di sini mungkin belum pernah saya ngomong. Mazhab zaman jahiliyah. Mazhab zaman jahiliyah itu SMS, Pak. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Mazhab itu sudah harus kita buang, umpan jauh-jauh. Batam tidak memerlukan orang yang seperti itu. Senang melihat orang susah. Tapi sebaliknya susah kalau melihat orang senang. Cepat-cepat urus surat pindahnya, Pak, suruh pindah ya. Batam tidak memerlukan orang-orang yang seperti itu. Jadi maksud saya, Bapak Ibu sekalian, kami yang diberi amanah sebagai ulil amri, sebagai orang yang dipercaya masyarakat di pundak kami untuk memimpin, seyogianya kami mempersatukan, bukan membelah-belah. Seharusnya kami mempertemukan, bukan membuat jarak. Kalau kami melakukan yang model begitu, berarti kami tidak betul menjalankan amanah. Jadi Pak RW, enggak usah klarifikasi, tidak masalah itu. Ya, sama aja. Beliau juga pimpinan kita di tingkat provinsi. Enggak ada masalah. Saya kan sering katakan 2024 itu masih jauh. Bapak Ibu mau pilih tidak pilih Amsakar, lantaklah, tak ada urusan sama saya. Tapi kalau saya maju tidak memilih ya keterlaluan, kan itu aja masalah. Iya Pak. Iya Pak. Itu aja masalah. Nah jadi itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Karena forum ini forum silaturahmi, maka seyogianya, sebaiknya kita juga menjernihkan hati kita. Ya Bapak Ibu sekalian, apalagi tempat kita ini di masjid. Ya, betul-betul lah kita jaga supaya kita jauh-jauh dari prasangka-prasangka yang tidak baik. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, soal yang Bapak usulkan. Menjelang ke sini, jalan arah ke bandara berenang. Sampai-sampai saya ragu, jangan-jangan mobil kami ini macet. Nih, rupanya beliau di belakang sama juga kejadian. Artinya apa? Artinya jalan yang dibangun sepanjang ini juga memerlukan drainase. Dan setelah itu menunggu sudah ramai atau tidak, saya singgah di salah satu kedai kopi. Saat singgah di kedai kopi, Patam menelpon, orang Patam Lestari menelpon, Pak, mohon solusi Pak, rumah warga di sini berenang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Terlampau banyak hal yang harus dipikirkan dengan kemampuan APBD yang hanya 2,8 sampai 3 triliun. Bapak Ibu, Musrenbang kelurahan yang 64 itu, ditambah kecamatan yang 12 itu,
ditambah dengan kepala bagian yang 12, ditambah dengan sekda, ditambah dengan 3 asisten, ditambah dengan sekwan, ditambah dengan 5 kepala bagian di sekwan, ditambah 36 OPD dinas dengan badan, ditambah inspektorat, ditambah RSUD, maka sebenarnya Batam ini memerlukan biaya antara 9 sampai 10 triliun. Sedangkan Piti, Hepeng, Lui hanya 2,8 sampai 3 triliun. Semua 2019 saya menghitung seluruh perencanaan masuk butuh dana 9 sampai 10 triliun, sementara uang hanya ada 2,8 sampai 3,2 triliun. Sehingga dalam setiap tahun usulan itu harus dipangkas sebesar 6 sampai 7 triliun. Itu masalahnya, Pak. Dan ditambah sekarang dengan insentif-insentif lebih dari 20.000 insentif. 20.000 orang kurang lebih insentif yang diberikan. Ada namanya kader, ada namanya RT, ada namanya RW, ada namanya imam masjid, ada namanya ikatan pendeta menetap, ada namanya guru-guru honor. Lebih 20.000 orang. 20.000 kali misalnya 500.000 kali 12 bulan lebam APBD. Nah, itulah Bu. Belum lagi yang saya sampaikan tadi. Kami juga setiap tahun mengunjungi masjid minimal 50 juta satu masjid. Ya, saya 50 sampai 52, kalau 26 hari saya 52 masjid, atau kalau 25 hari berarti saya 50 masjid. Pak Wali 50 masjid, 100 masjid. Maksud saya menjelaskan ini bahwa begitulah struktur APBD Batam, dan karena itu pada setiap tahun selalu saja usulan-usulan warga tidak semuanya dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran. Bisa tidak kami mencari uang sampai 7 triliun? Bisa Bu, Bapak. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Parkir 1.000, tentu kami jadikan perda 5.000. Banyaklah dapat duit. Mau tidak bayar parkir 5.000? Tidak mau kan Bu? Iuran sampah 1.000, kami jadikanlah 4.000. Cepat mencari duitnya. Tapi alhamdulillah Rudi Amsakar Ahmad, jauh Pak Ibu, kami tak mau yang begitu-gitu tuh. Kami mau mendatangkan banyak orang supaya dia menginap di hotel, ada pajaknya 10%, dia bayar, dia makan, pajak restorannya 10% setiap kali makan, kita menarik dari luar. Masyarakat kita ini kalau dapat, ya bertahanlah dengan kondisi ini. Nah, jadi panjang jadi penjelasannya gara-gara Pak RW. Kemarin sebenarnya saat musrenbang itu disampaikan. Ya, tapi tidak apalah, kita anggap aja lah malam ini musrenbang juga. Jadi Pak RW bertahap, ya Ibu, Bapak, saya mau menyampaikan kondisi kita sekarang sampai dengan 2004 lagi fokus pengembangan infrastruktur makro itu. Kiri kanan jalan itu dilebarkan, banyak menguras duit Pak. Satu kelurahan juga kita sudah floating 2,5 miliar dana PSPK. Itu dikali 64 kelurahan. Itu jawabannya Pak RW. Saya percaya jawaban ini belum memuaskan hati Pak RW. Tapi begitulah faktanya. Model saya, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Itu aja Pak. Kalau memang dapat katakan dapat, tidak dapat ya saya mesti katakan tidak dapat. Apalagi di usulan musrenbang sudah tereliminasi barang ini, nak masuk dari mana lagi? Nah, mudah-mudahan
tahun yang akan datang kita coba, mudah-mudahan 2024 ke atas, nah ini kita selesaikan. Allahu Akbar. Ya Bapak, Ibu, itu yang keempat yang mau saya sampaikan. Dan terakhir, teruslah perkuat hubungan kita di masyarakat, teruslah kompak, teruslah bersatu Bapak Ibu sekalian. Saya paling senang kalau Bapak dan Ibu nyatu, RT dan RW akrab, itu berarti sebagian kerja lurah sudah Bapak dan Ibu bantu. Kalau Pak RT, Pak RW, ibu-ibu, tokoh-tokoh, lurah sudah bagus mengelola kelurahannya, itu berarti juga sudah membantu camat. Lurah, RT, RW, camat sudah bagus mengurus di kecamatannya, itu berarti sudah membantu wali kota, wakil wali kota Batam. Jadi sekali lagi, terus kita koordinasi, ada hal-hal yang perlu dibicarakan, bicarakanlah secara baik-baik, tidak usah saling menyakiti. Terakhir, saya mohon doa kepada Bapak dan Ibu sekalian, 3 hal. Yang pertama, mohon doa agar saya tetap sehat, ibu saya tetap sehat. Ya Bu, rasa saya tak beratlah doa itu. Yang kedua, mohon doa agar saya tetap istiqomah. Artinya berjalan pada relnya, mengemban amanah yang Bapak Ibu percaya. Karena kekuasaan itu juga gampang menggelincirkan Bapak Ibu. Gampang membuat kita menjadi rakus. Gampang membuat kita menjadi gelap mata. Gampang membuat kita melakukan tindakan yang semena-mena. Mohon doakan agar hal-hal seperti itu tidak terjadi pada diri saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon doa agar sampai dengan selesai penyelenggaraan pemerintahan ini, kami di pemerintahan ini dapat melaksanakan semuanya dengan baik. 3 hal aja yang ingin saya sampaikan, doa dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu beberapa hal yang ingin ya saya sampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat saya untuk berbicara malam hari ini Bapak Ibu. Dan tentu saya juga mohon izin Pak RW mengharapkan orang-orang datang dari Jakarta jauh ini, kita minta juga lah sepatah 2 patah kata ya Bu, Bapak, biar beliau berbicara tentang bagaimana rencana beliau untuk pemberdayaan dan pengembangan ya pedagang dan usaha mikro kecil menengah itu. Demikian saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya pantun tadi. Ya udahlah biar beliau aja lah berpantun. Lanjut Indah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya sayangi, kakak saya, abangda saya, Wawalkot, Kakak Amsakar Ahmad, para ketua-ketua RW, ketua RT, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, pada malam ini, walaupun hujan, tapi insya Allah hujan ini berkah, mudah-mudahan membawa kemuliaan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pitra Paloh. Tadi Mbak ini bilang, apa tadi, perpanjangan tangan dari Nasdem. Saya menjabat Ketua Umum Garpu, Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM. Ini kami dirikan untuk bisa membantu, memfasilitasi, dan memanusiakan pedagang-pedagang UMKM yang mungkin masih memiliki banyak kendala dari segi pemodalan, dari segi pengembangan, dan juga dari segi perizinan. Insya Allah di Kepri sudah ada DPW Garpu Kepri, dan sudah juga mulai bergerak, walaupun tidak terlalu cepat, tapi kami pastikan bergeraknya secara rutin. Saya rasa pada malam ini yang harus kita fokuskan adalah bagaimana abang saya ini tahun 2024 harus duduk di tempat yang semestinya. Amsakar ini kalau buat saya ada singkatannya, amanah,
setia, dan kerja untuk rakyat. Jadi kalau saya mau maju DPR RI, ya saya mohon doa, mohon kiranya didoakan agar lancar semua jalannya. Tapi bukan itu yang menjadi fokus utama saya. Fokus utama saya adalah bagaimana Batam bisa memiliki pemimpin yang amanah dan pemimpin yang takwa. Beliau ini silaturahimnya luar biasa. Itu menunjukkan salah satu ciri ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang mulia itu adalah yang paling bertakwa. Dan kita bisa lihat contoh-contoh yang sudah beliau lakukan selama ini di Batam. Dan contoh-contoh itu betul-betul merakyat, menyentuh hati. Dan apa adanya. Dan semua tergantung daripada hati. Innama a'malu binniyat. Dan hati beliau ini Masya Allah. Bukan saya mengangkat-ngangkat karena beliau ada di sebelah saya, tidak. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan ridha dari Allah, pilihlah ulil amri yang amanah dan takwa. Dan insya Allah itu ada dalam diri beliau. Kalau saya tidak ada ambisi dalam politik. Saya takut dengan dua politik dan poligami. Ngeri saya. Jadi lebih bagus saya fokus kepada sesuatu hal yang saya tahu. Yang saya tahu adalah bagaimana cara mengangkat marwah UMKM insya Allah di negeri ini. Jadi mudah-mudahanlah kita berdoa bersama tahun 2024 ke depan Batam menjadi lebih baik, Batam menjadi lebih indah. Bagi masjid memakai disambung salawat dan rahmat. Terima kasih atas kami kopi dicampur dengan kacang rebus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.